Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri hari ini kita memperingati Paskah, kematian kebangkitan Tuhan. Kita syukuri buat korban Kristus untuk menebus dosa kita semua. Haleluya. Kita nyanyikan pujian, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan andalanku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
putranya yang tunggal, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat, untuk menebus dosa-dosa kita, untuk membawa kita, menuntun kita, memimpin kita sampai kepada keselamatan yang kekal. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita semua mengandalkan Tuhan. Haleluya. Dia sumber segala macam sumber kekuatan, kesehatan, kebutuhan kehidupan kita, keselamatan kita, sumber kedamaian kita. Haleluya. Dia sumber apa saja. Haleluya. Kita dapatkan hanya di dalam Yesus. Haleluya. Yang setia. Haleluya. Kita patut bersyukur. Kita semua sudah dapat mendapatkan sumber mata air yang hidup. Haleluya. Sumber yang tidak pernah kering. Haleluya. Yaitu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, kita pakai berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh kesungguhan. Dia yang setia. yang telah lahir, mati dan bangkit
untuk membenarkan kami, untuk mendoakan kami senantiasa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan, Engkau senantiasa mendoakan kami umatnya, miliknya Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini dalam kondisi yang baik oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena doa-doa Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Tuhan, urapi kami semua, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan yang bertugas, Kau urapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, urapi dengan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bersukacita, berkemenangan untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala kuasa pekerjaan iblis Kau patahkan, Kau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menang, kami umat-Mu juga mengalami kemenangan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentak dengan tangan kasih-Mu, Engkau tibakan di tempat ini untuk bersama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, serta merindukan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan terus. Marilah kita bersukacita hari ini, kita pujikan pujian kuasa-Mu telah dikatakan. Kita bangkit berdiri. Haleluya.
kita. Ingat, Tuhan ingin melihat kita menjadi seorang pemenang. Bukan kita dikalahkan oleh kuasa maut ya. Karena Tuhan telah mati bagi kita. Begitu kasih-Nya dalam hidup kita. Kita tidak usah takut dan khawatir. Oleh sebab itu kita serahkan semua apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita andalkan Tuhan. Karena masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Kami memiliki Raja di atas segala raja, yang sanggup menolong kami dalam segala perkara. Engkaulah sumber segala kehidupan kami, untuk di dunia ini sampai di surga yang mulia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah dan memperkenan hatinya Bapak. Kau berkati rumah tangga, usaha pekerjaannya, keluarganya. Kau berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan mendengar firman-Mu. Kau sucikan kuduskan kami. Haleluya. Kau tenangkan batin jiwa roh kami. Haleluya. Haleluya. Untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kuasa-Mu Tuhan Kau nyatakan. Kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kemenangan-Mu Tuhan, yang Kau curahkan pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kami, menguasai hidup kami, menguasai seluruh haleluya kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didik yang Kau urapi pelayanan mereka. Haleluya Tuhan, jamaah anak-anak ini Tuhan berkati, sehingga mulai kecil mereka mengenal Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kalau beberapa tahun yang lampau kita sempat ibadah Paskah secara online karena COVID, tapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk berlibur bersama. Haleluya, dalam ibadah Paskah tahun 25 ini. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, khotbah pada pagi hari ini saya beri tema damai sejahtera. Haleluya. Di dalam kehidupan manusia, saudaraku manusia itu sebetulnya di dunia ini apa yang dicari? Apa yang dicari? Ada orang mengejar kekayaan, kesuksesan, mengejar kedudukan, kepuasan dalam dunia ini. Itu yang dicari manusia. Tapi pada akhirnya manusia itu yang dicari adalah damai sejahtera. Ayem lan tentrem. Tentu disertai dengan yang lain kesehatan Jadi ada banyak kaitan-kaitan daripada damai sejahtera ini. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan ingin kita ini dalam kehidupan ini menikmati damai sejahtera, menikmati karya ciptaannya. Jadi Tuhan menciptakan dunia yang indah ini juga perlu dinikmati. Bersyukur kalau Tuhan memberkati kita, saudara diberi kesempatan untuk bisa keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, menikmati keindahan dunia. Boleh saja. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan berkati, tidak ada salahnya menikmati hasil karya Tuhan. Namun sekarang ini istilahnya tidak punya uang sekalipun tidak masalah. Saudara bisa buka HP, lihat mana-mana, indah pemandangan mana, tinggal cari yang mana yang bagus, lihat. Namun alangkah indahnya kalau bisa langsung melihat sendiri, itu memang jauh lebih indah, Haleluya. Tapi suatu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saat kita menikmati ciptaan dunia, yang penting, lebih penting dari itu semua, damai sejahtera itu tetap harus ada dalam kehidupan kita. Banyak orang yang punya kaya, bisa kemana-mana melihat keindahan dunia, tapi hatinya kosong. Pulang, kok sepi lagi. Yang lain, damai sejahtera dunia ini Tuhan bilang lain dengan damai sejahtera yang aku berikan. Orang yang dapat damai sejahtera Kristus, dapat damai sejahtera Kristus yang dari Allah, bukan dari dunia ini.
Bukan dari kemewahan, keuangan, kelebihan dan macam-macam, ya. Tapi dari Allah. Itu walaupun tidak kemana-mana, ya, mau sekalipun nggak lihat HP, damai itu tetap ada. Ya, wah ini luar biasa. Ya. Istilahnya apa? CJDW. Ya, CJDW. Dalam kesulitan, kesukaran, dalam sengsara bisa tetap ada damai sejahtera. Yo moiso. Orang dunia, wah mana bisa? Kesulitan, kesukaran, melarat, menderita, kok damai sejahtera? Dunia tidak bisa memberi, tapi Tuhan bisa. Amin. Kita lihat banyak contoh dari Alkitab. Paulus, Silas masuk penjara, dipukuli, digebuki, dipasung. Ya, dipasung itu tidak bisa gerak. Ya permisi bicara, kalau buang air kecil, buang air besar di mana? Minta terlepas, Pak tolong cepetan si aku ketemu loro. Misalnya, perutku sakit, mau ke belakang. Tidak diurus sudah. Saudara bisa bayangkan itu Paulus, Silas di penjara, dipasung. Kalau kita bisa mati keluar. Buang air di situ, buang air besar di situ. Digigit nyamuk mau garuk-garuk, tidak bisa. Malah goyang-goyang dipecut nanti sama penjaganya. Itu kesengsaraan luar biasa. Tapi di situ Paulus, Silas bisa tetap bersukacita. Ada orang di penjara, digebukin, babak belur, bisa nyanyi? Ada? Sudah pernah dengar? Sudah bisa baca di Alkitab dalam Kisah Rasul. Luar biasa. Ya. Petrus mau dibunuh. Besok paginya mau dibunuh, malamnya bisa tidur nyenyak, diapit dengan 2 penjaga. Bukan double, sudah bukan. Karena damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia itu ada di dalam orang-orang miliknya, seperti Petrus, rasul-rasul, ya lain. Ya. Tetap ada damai sejahtera. Nah, saudaraku, kita di dunia ini saat akhir zaman ini kita dilatih untuk tetap bisa punya damai sejahtera. Masa sulit, masa sukar, ya. Memang semua, ya. Orang percaya bisa kena dampaknya, ya. Dunia bergoncang, anak Tuhan bisa kena dampaknya. Tapi kita lain, kita punya damai sejahtera Kristus. Ya. Mari itu kita pelihara dengan baik-baik, ya. Kita pelihara, sebab kalau orang dunia yang tidak punya Yesus, ya, tidak sungguh-sungguh di dalam Yesus, dia ngomong damai sejahtera, oh hatiku tentrem ayem loh, itu omong kosong. Sebab di luar Tuhan Yesus, ya, tidak ada damai sejahtera dari Allah. Ada cuma sebentar, pulang, ya, mungkin habis senang-senang pulang, sedih lagi, susah lagi, stres lagi, diisi lagi dengan kesukaan dunia, damai sejahtera dunia. Setelah pulang, waktu mau tidur, besok pagi bangun lagi stres lagi. Ya, cuma sebentar. Tapi yang dari Tuhan itu bisa jadi sumber. Tadi kita sudah nyanyi, ya. Dia sumber segala sumber. Sumber kedamaian, sumber keselamatan, sumber pengharapan. Sumbernya cuma di Yesus. Ya. Saya ada mencatat sekitar 7, ya, nanti saudara bisa cari sendiri yang lain, ya. Yesus itu sumber damai sejahtera, sumber pengharapan, sumber ketekunan, sumber penghiburan, sumber kasih karunia, sumber keselamatan. Ya. Itu dalam Alkitab ini banyak sekali sumber. Ya. Haleluya. Sumber kesehatan kita. Ya. Itu firman Allah. Ya. Berbakti soal utama. Tuhan memberkati roti dan airmu, ya. Segala penyakit dilalu. Tapi sumbernya Yesus semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, pada pagi hari ini kita masuk bagian yang pertama. Damai sejahtera itu sumbernya, ya, dalam Yohanes 14 ayat 27 sumbernya, ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku
sejahteranya Yesus ku berikan ya, kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Damai sejahtera ini miliknya Yesus ya. Sumbernya itu Yesus ya. Ya. Tadi dikatakan damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu ya. Jadi waktu Yesus di dunia ya, sebelum dia naik ke sorga ya, damai sejahtera itu tidak dia bawa pulang ke sorga, ditinggalkan bagi murid-muridnya, bagi orang percaya, bagi miliknya ya, ditinggalkan. Kalau damai sejahtera waktu Tuhan Yesus kembali ke sorga, damai sejahteranya itu tidak diturunkan kepada kita, tidak ditinggalkan kepada kita, tidak diberikan kepada kita. Wah, kita celaka. Dan Tuhan Yesus baik. Waktu dia kembali ke Bapa di sorga ya, sebelumnya dia berjanji, damai sejahteraku ku tinggalkan, ditinggal. Artinya apa? Saat ini waktu Yohanes 14 ayat 27 ini, Yesus belum mati, Yesus belum bangkit, tapi dia berkata, dia berjanji, nanti kalau aku kembali ke sorga, damai sejahteraku itu tak tinggalkan, ditinggali ya. Wah, luar biasa. Kalau saudara yang punya keluarga, mungkin keluarga yang kaya raya, mau pulang ya, nanti aku harus mulai sepeda motorku tak tinggal kalian ya, jubung pengen rumahku nanti ambil. Senengnya apa saudara? Ini orang kaya raya, aku mau pergi ke luar negeri, aku mau pergi mana, nanti ini ambil semua. Waduh, senengnya amit-amit saudara. Tapi damai sejahtera ini melebihi segala-galanya. Rumah bisa hilang, bisa habis, bisa terjual, barang-barang bisa habis, bisa terjual, bisa kena musibah hilang. Tapi damai sejahtera itu tidak bisa hilang. Amin. Dari Yesus. Jadi Tuhan janji ini, ku tinggalkan, ya, ku berikan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan Tuhan bilang, damai sejahtera itu lain sama damai sejahtera di dunia. Ya. Kalau mungkin ya orang berbuat dosa, ya, pasti apalagi pencuri, perampok dan macam-macam yang berbuat jahat. Kalau dia berbuat dosa, dia didampingi siapapun, kelihatan polisi lewat, dalamnya apa? Ngerodok, mati aku, mati. Walaupun dia didampingi orang kaya, mungkin orang besar, tapi dia tetap takut. Ya, aku nanti ditembak atau karena apa? Dia berbuat dosa. Damai sejahteranya ada enggak? Tidak ada. Walau dia punya bengkeng banyak, damai sejahteranya tetap tidak ada. Karena apa? Ada dosa. Oleh sebab itu saudaraku, ya, Tuhan mau berikan damai sejahtera ini, dia tinggalkan, dia berikan ya, kepada kita. Haleluya. Yang mau percaya kepada dia, yang mau minta ampun dosanya, yang mau hidup dalam kebenarannya, dia akan tinggal ya. Haleluya. Dia akan tinggalkan, itu akan masuk dan tinggal dalam kehidupan kita. Tidak masuk keluar ya. Tetap tinggal asal kita hidup dalam kebenaran. Jadi saudaraku, janji firman Allah ya, janji-janjinya ini banyak sekali. Itu akan berlaku, akan dibuktikan ya. Haleluya. Sebab Tuhan itu bukan Tuhan yang ngomong kosong ya. Haleluya. Dia akan berikan ya. Asal apa? Kita tetap setia, tetap percaya. Haleluya. Ada hal yang kurang baik, kurang benar, kita minta ampun kepada Tuhan, kita bereskan ya. Nanti damai sejahtera itu akan menetap dalam kehidupan kita. Bukan hanya damai sejahtera, arti damai sejahtera itu luas ya. Damai itu tentrem, ayem, tenang ya.
aman, nyaman. Nah, sejahtera itu apa? Sejahtera itu kecukupan sandang pangan papan. Jadi kalau digabung damai sejahtera itu hidupnya enak, sandang pangannya cukup. Ya. Jadi Tuhan itu memberi sesuatu itu yang double. Ya. Kita diselamatkan di dunia ini, kita beribadah kepada Tuhan. Di dunia kita dicukupi, kita dipelihara, sampai tadi kita sudah nyanyi, kita disediakan rumah di surga. Rumah di dunia bagaimana? Rumah di dunia boleh ada, tidak boleh ada pun tidak masalah. Ya, misalnya masih kontrak, ya, masih belum punya rumah sendiri, tidak masalah. Ya, tapi Tuhan kan pelihara, ya. Tuhan kan bisa menyediakan. Misalnya ya seperti dulu saya pernah pindah rumah sampai 7 kali itu berapa, ya, belum punya rumah, ya. Tapi tetap bisa tinggal di satu rumah walaupun belum rumahnya sendiri. Yang penting ini tadi, kita sudah punya di rumah di surga. Percaya Yesus, ya, Yohanes 14 ayat 1-2, Tuhan sudah sediakan rumah di surga. Saat kita sebentar rumah kita selesai, kita jemput pulang, punya rumah di surga. Rumah di dunia ini bisa hilang, ya. Karena musibah, karena banjir satu atap rumah, apa enggak hilang? Hilang. Ya, kita lihat beberapa waktu yang lalu di mana Amerika, ya, satu kota dihanguskan, bersih semua. Ya, ada musibah di tempo hari di Aceh, ya, tsunami, satu pulau dibersihkan semua. Punya rumah? Ya, orang percaya rumahnya dibersihkan, ya. Orang yang mati punya rumah di surga. Luar biasa, ya. Nah, janji Tuhan ini digenapi sekarang. Tuhan tidak omong kosong, ya, tidak banyak omong, tapi digenapi. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Ya, lanjut. Nah, digenapi. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini ayat Yohanes 20 ini setelah Yesus mati, bangkit, ya, hidup kembali pada hari yang ketiga, itu dia memberikan damai sejahtera yang tadi dalam Yohanes 14 dijanjikan tadi. Tadi janjinya bagaimana? Ku tinggalkan damai sejahtera, ku tinggalkan, ku berikan. Nah, apa Yohanes 20 ini di situ digenapi. Tuhan setelah bangkit dari kubur, dia ketemu sama murid-muridnya dan dia berkata apa? Yesus berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Artinya dalam pasal 20 ini janji Tuhan digenapkan. Ya, tidak ngomong tok, Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Digenapkan. Puji nama Tuhan. Dan saudaraku, kalau kita baca pasal 20, ya, Yohanes 20, itu Tuhan Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya dan mengatakan damai sejahtera itu diberikan bagi kamu, itu sampai 3 kali, ya. Di dalam pasal 20 ayat 19 tadi sudah kita baca, kemudian ayat 20, maka kata Yesus sekali lagi dia ngomong, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini yang kedua kali. Ya. Jadi Tuhan itu mau memberi damai sejahtera. Itu bukan sekali saja, ya. Bukan 2 kali, akan sampai 3 kali. Artinya apa kalau sampai 3 kali? Yaitu bisa dikatakan damai sejahtera itu sempurna. Ya. Yang ketiga di mana?
ayat yang ke-26. Ya. Yohanes 20 ayat yang ke-26. Nah, yang pertama dan yang kedua pada waktu itu ya, damai sejahtera dikatakan oleh Yesus. Thomas, yang namanya Thomas ya, salah satu muridnya Yesus, itu tidak ada di tempat waktu 2 kali Yesus mengatakan damai sejahtera. Yang ketiga, waktu mereka berkumpul kembali, Thomas hadir. Ya, Thomas ini salah satu murid ya, rasul yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan. Kalau dia bilang, kalau aku tidak mencocokkan tanganku di lubangnya rusuk yang Yesus ditombak itu, kalau tanganku ini, jariku tidak masuk di tangannya Yesus yang lubang paku itu, aku gak percaya. Wah, Thomas ini ya keras kepala, keras hati kan. Nah, Tuhan itu baik ya. Walaupun Thomas ini keras kepala, keras hati, gak percaya, tapi dia sudah diangkat jadi murid ya. Mungkin ada kelemahan kekurangannya ya. Pada saat mereka berkumpul kembali, Thomas juga hadir. Tuhan tahu-tahu datang ya. Haleluya, Tuhan datang. Tuhan bilang apa? Damai sejahtera. Ayat yang ke-26 ya. Ayat yang ke-26 ya. Yohanes 20 ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Ini yang ketiga kali. Tapi Thomas cuma dapat 1. Murid-murid yang pertama kumpul dapat 2 kali damai sejahtera. Thomas tidak ada. Yang ketiga, Thomas datang. Thomas hadir. Dan Tuhan berikan lagi damai sejahtera bagi kamu. Jadi yang lain dapat 3 kali, Thomas dapat 1 kali. Ya. Dan Tuhan bilang sama Thomas, Thomas, ayo, ini tanganku ya, lubang di tanganku ini, masukkan jarimu. Kalau kamu biasanya kan tidak percaya, ini loh aku ya, masukkan tanganmu. Thomas tuh minta ampun sama Tuhan ya. Minta ampun. Dia bilang apa? Ya Tuhanku, ya Allahku. Tangannya tidak dimasukkan, tapi dia percaya. Ya. Nah, Thomas dapat damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Ya, walaupun Thomas dapat damai sejahtera cuma 1 kali, tapi saya pernah mendengar ya, anak Gideon menyampaikan firman Allah. Saya mendengar tentang Thomas ini ya. Thomas ini nyatanya juga dipakai Tuhan luar biasa. Dia sampai menginjil sampai di India ya, itu sejarahnya. Memang di Alkitab tidak ditulis ya. Ada banyak sejarah-sejarah tentang Paulus, tentang Yohanes, tentang siapa, banyak ya sejarah-sejarah yang kita tak mengerti. Tapi salah satu kisahnya, Thomas ini melayani sampai di India ya. Bahkan mungkin bisa juga sampai di Indonesia pada waktu itu ya, memberitakan Injil. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sangat perlu ya kita dapat damai sejahtera. Damai sejahtera itu sebetulnya apa saudara ya? Itu hembusan Roh Kudus. Tuhan mengembuskan Roh Kudus, Roh damai sejahtera itu masuk di dalam setiap orang yang percaya ya. Nafasnya Allah itu wah, luar biasa ya. Manusia hidup cuma diembusi sama nafasnya Allah. Urip luar biasa. Amin saudaraku ya. Cuma diembusi gitu. Nah, kita juga demikian, orang percaya ini diembusi dengan Roh Kudus. Yohanes 20 ayat ke-22.
Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, apa? Terimalah Roh Kudus. Ya. Jadi setelah Tuhan berikan damai sejahtera, ya, kemudian dia hembusi mereka dengan Roh Kudus. Haleluya. Apakah Thomas tidak dapat hembusan Roh Kudus itu? Memang pada waktu Tuhan mengatakan, ya, Tuhan mengembusi mereka dengan Roh Kudus, Thomas pada waktu itu tidak ada. Tapi ini bukan berarti kalau orang itu tidak istilahnya tidak disebut Yesus itu terus tidak penuh Roh Kudus, tidak. Ya. Orang yang percaya dimeterai dengan Roh Kudus. Orang yang berdoa sungguh-sungguh akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Jadi memang saat itu mereka memang dihembusi dengan nafas Tuhan. Tapi bagi orang percaya saat ini, ya, orang yang percaya dimeterai Roh Kudus, orang yang terus berdoa, dekat sama Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 1 itu, ya, pasal 1 ayat 8 dan seterusnya, waktu mereka berdoa, ya, Tuhan bilang, jangan tinggalkan Yerusalem, kamu harus berdoa. Saat mereka berdoa, turun Roh Kudus. Jadi mari sekarang, ya, kita harus terus, ya, yang sudah percaya Tuhan dimeterai Roh Kudus, kita dekat banyak berdoa. Apalagi zaman sekarang, ya. Zaman yang sulit, sukar, ya, banyak macam-macam gonjang-ganjing yang bisa menakutkan, mengkhawatirkan. Banyak berdoa supaya Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Dan Roh Kudus itu, ya, bukan hanya dihembuskan, dia mau tinggal, ya, tinggal di dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17, ya. Haleluya. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, ya, menyertai kita. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, saudara dan saya, mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi bukan orang kalau menyertai itu kan di pinggir, ya toh. Ayo kamu tak barengi istilahnya itu. Masa di dalam kalau dibarengi? Di pinggir. Tapi Tuhan itu bukan hanya di pinggir kita, di dalam kita. Waduh, double. Ya. Haleluya. Anak kecil disertai ibu bapaknya, didampingi, senang sekali, digandeng kiri kanan, ya. Kalau saya jalan-jalan sama cucu, ya, mulai bisa jalan sendiri, ayo gandeng sama grandpa, grandma, ya, dia di tengah jalan, senang, ya. Itu disertai di samping kiri, di samping kanan. Tapi apa kita bisa, ya, di dalam anak? Tidak bisa. Roh Kudus bisa, amin. Dia di dalam kita, ya, dia yang di dalam kita. Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan, dia yang ada di dalam kita lebih besar. Roh Allah yang ada di dalam kita lebih besar dari roh-roh dunia ini. Artinya apa? Roh yang menakutkan, diganggu roh jahat, roh setan, roh iblis, demit, toyo, segala macam. Itu kalah besar sama roh Allah yang diam di dalam kita. Sebab itu kalau jadi ada anak Tuhan yang takut-takutan, ya, mau malam-malam mau ke kamar mandi, mau ke belakang gelap-gelap takut, ujung-ujung setan ini. Roh Allah itu lebih besar, tidak usah takut. Abunya gelodak, oh itu takut, tidak usah takut. Ya, ada masih banyak orang yang takut, ya. Kuasa-kuasa kegelapan, ya, asal kita tidak sengaja, ya, sengaja melawan, tidak perlu, ya.
Mungkin kita harus keluar malam, pergi malam, ada kebutuhan apa, ada masalah apa. Tinggal di rumah sendirian malam-malam. Tidak usah takut, ada Yesus di dalam kita, ada Roh Kudus. Ya, semua boleh tidak ada, asal Yesus tetap ada. Amin. Haleluya. Memang itu perlu kita belajar, ya. Perlu kita belajar. Manusia satu kali akan meninggalkan kita. Baik suami, istri, anak, sahabat, teman itu bisa meninggalkan kita. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita tidak akan meninggalkan kita. Dan tetap beserta kita. Asal kita juga beserta dengan Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, Roh Kudus ini saudaraku, ya, tidak bisa dirampas. Ya. Tidak bisa dirampas. Artinya apa? Kalau kita memiliki sukacita Roh Kudus, ketenangan, ketentraman, kedamaian, adem ayem, tentrem, ya, itu yang sudah masuk dalam hati kita, ya, menguasai roh kita, itu tidak bisa dirampas oleh perkara-perkara dunia ini. Kesulitan bisa datang, kesukaran bisa datang, hal-hal yang tidak enak bisa mengganggu, iblis masih bisa mengaum-ngaum menyerang kita, memanakan panah apinya dan sebagainya. Tapi damai sejahtera itu tidak bisa dirampas, tidak bisa diambil. Haleluya. Tetap tenang. Yohanes 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Ya. Pada waktu pasal 16 ini, itu Yesus menceritakan bahwa Yesus akan mengalami sengsara, mati di atas kayu salib. Ya. Aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Ya. Ini janji-janji Tuhan. Ya, saat Dia sebelum naik di atas kayu salib. Waktu Yesus mau, namanya gurunya disalib, saudara, ya, gurunya mati. Jadi secara manusia ya sedih, ya toh, susah. Siapa yang tidak susah? Ya, manusia aja kalau kumpul, ya, suami, istri, anak yang sudah kumpul berapa tahun, ya, kemudian tahu-tahu dipanggil Tuhan, meninggal, ya mau tidak mau ya ini, ya, diliputi duka cita. Tapi duka cita orang Kristen lain, ya. Duka cita itu tidak berkepanjangan, tidak berkelanjutan, tapi hanya lewat beberapa waktu. Nah, kita tahu saudara kita yang dipanggil Tuhan, apalagi setia kepada Tuhan, dia sudah punya rumah tempat di surga. Yang tidak pernah mengalami banjir, mati lampu, air sulit, tidak mengalami macam-macam. Ya sudah lebih enak. Ya, tidak usah ditangisi terus-terus, ya. Ya, nangis mungkin berapa kali aja cukup, ya. Tidak usah sampai air mata satu kobokan. Ya, terus disyukuri, puji Tuhan, ya. Sudah dipanggil Tuhan, sudah punya rumah tempat, punya tempat di surga, ya. Mungkin kalau sakitnya sudah sembuh total, ya. Jadi punya pikiran yang positif, ya. Haleluya. Dan waktu mereka duka cita ini, Tuhan bilang, kamu akan melihat aku lagi, ya, dan kamu akan gembira. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Nah, sukacita yang dari siapa nih? Dari Roh Kudus. Itu tidak bisa diambil oleh penderitaan, kesukaran apapun. Tetap ada saldo sukacita. Sukacita itu sumbernya di mana? Sebetulnya sumbernya sukacita itu kalau kita nurut firman. Ya, saudara bisa nanti baca sendiri di rumah Yohanes pasal 15 itu tentang pokok anggur yang benar. Ya, selanjutnya sudah baca terus pasal 15. Ya, kalau kita nurut perintah Tuhan, sukacitanya Tuhan itu penuh. Ya, jadi sukacita itu karena nurut firman Allah. Artinya nurut apa? Melakukan firman Allah.
Sukacitanya itu penuh. Minum, ya. Itu seperti perempuan Samaria itu Yohanes pasal 4. Kalau kamu minum air ini kamu haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang aku berikan kepadamu, itu sumber paling jernih, paling sehat, ya. Akan kamu minum itu akan jadi mata air yang keluar dari hati. Sumber, ya. Itu mata air yang Tuhan berikan itu apa? Firman. Air itu firman Allah. Ya. Makan minum firman Allah, jadi sehat, jadi kuat. Elia waktu stres berat, ya, minta bunuh diri, mau mati. Malaikat bilang, "Hei Elia, bangun, makan minum." Tuhan sudah sediakan, ya, kendi berisi air sama roti, ya. Dia makan, dia minum, masih belum kuat, geletak lagi. Sebab stresnya terlalu berat. Jadi kalau saudara saya pernah mengalami stres berat, ya, makan minum firman Allah ini double porsi, amin. Kalau aku sudah baca, aku sudah doa, kok sih lemah ya, kok rasanya tidak ada semangat, makan minum lagi. Tuhan kuatkan aku. Elia makan minum 2 kali, kuat, bisa berjalan ke Gunung Horeb 40 hari 40 malam. Luar biasa, ya. Air sumber hidup, Yohanes 4:24 tadi. Kemudian juga ada waktu umat Israel keluar dari Mesir, makan mana 40 tahun. Itu roti hidup, itu roti dari surga. Vitaminnya A sampai Z. Bayangkan makan cuma roti mana itu 40 tahun. Tidak pakai makan lain-lain, bisa kuat, bisa sehat. 40 tahun kakinya, jalan kaki di padang belantara tidak bengkak, sepatunya tidak jebol. Sepatu gak jalan 40 tahun gak leder, ya. Sepatu bikinan sekarang 1 minggu bisa jebol, apalagi naik di jalan makadam, dijeblokkan, tarik gini, brodol habis. Ini sepatunya orang Israel 40 tahun tidak rusak. Kenapa? Itu dari Tuhan, ya. Damai sejahtera itu tidak bisa dirampas. Waktu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego menghadap raja, disuruh nyembah patung, aku gak mau nyembah. Apa takut mereka? Damai sejahtera hilang? Tidak. Aku Daniel diancam, kalau kamu berdoa kepada Allah, kamu mati. Tetap damai sejahtera, tetap berdoa. Dia naik di atas tingkap itu, dia berdoa. Ditangkap, lepas, bebas. Masuk gua singa, lepas. Sadrak, Mesak, Abednego masuk dapur api, lepas. Karena apa? Roh Kudus menguasai mereka. Tetap ada damai sejahtera. Ya. Memang ini kita masih kalau dibandingkan mereka ini, iman kita masih belum sampai di situ. Kita kadang-kadang ada kesulitan keuangan, kesulitan kesehatan, ada masalah ini, ada masalah itu. Waduh, damai sejahtera itu bisa hilang. Timbul marah, jengkel, mangkel, pegel, macam-macam. Damai sejahtera itu jangan sampai hilang. Jangan mau ditipu iblis. Iblis itu ya, anak Gideon pernah menyaksikan khotbah pagi itu. Jangan kita ini dijadikan wayang golek, wayang orang yang dipermainkan sama dalangnya. Dung. Pernah lihat wayang golek, wayang orang gitu. Yang main siapa? Dalangnya. Dalang kita itu siapa? Kita tidak punya dalang, tapi iblis itu, ya, mengadu domba, ya, seperti dalang memainkan wayang. Ya, mari kita punya Yesus yang lebih besar.
Jangan kita terus ya dibujuk iblis, ditipu iblis, diadu domba sama iblis. Iblis itu paling tidak senang ya kalau ada orang punya damai sejahtera, uripe tentrem ayem, diiri ya no? Di kata-katai hoax. Oh itu tentrem ayem duwe akeh korupsi wale nyolong duit iki nyola. Ya ini dalangnya siapa? Iblis. Lewat sesama manusia. Itu bisa melewat suami, bisa lewat istri, bisa lewat tetangga, bisa lewat saudara seiman. Orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus bisa dipakai iblis untuk menjadi ini alatnya iblis. Ya, kata-kata hoax ya, bohong-bohong, nggak senang hati, iri, macam-macam. Nah, hati-hati ya. Jadi jangan sampai damai sejahtera kita itu hilang, dipelihara terus. Ya. Amsal 4:23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan artinya apa? Hidup damai sejahtera. Ya, haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi jaga itu bukan hanya baca firman Allah, bukan hanya berdoa, tapi apa? Kalau ada dengar suara yang nggak enak, mungkin kata-kata yang kurang enak, gitu, ya. Macam-macam ya, dari pendengaran, dari penglihatan, melihat nggak enak itu timbul lagi mangkel, nah ini gitu. Ya. Jadi kita itu seluruh tubuh kita ini, panca indera kita ini harus dijaga. Baik yang kita lihat ataupun yang dari luar. Telinga perlu saringan, mata juga perlu saringan, ya. Mulut ini juga hati ya. Itu semua sebetulnya ada filternya. Filternya apa? Firman Tuhan. Ya. Roh Kudus mengingatkan kita. Ya. Nah, seringkali kita istilahnya kebablasan. Ya, filternya ada dipasang. Ya, seperti zaman sekarang kan pakai masker ya. Itu filter. Untuk supaya baksil-baksil dari luar tidak masuk, dan mungkin orang yang sakit itu tidak mengeluarkan baksil keluar. Ya, itu filter. Ya, filter orang percaya itu firman Tuhan. Haleluya. Jadi selaku tadi dikatakan kamu akan bergembira, kegembiraanmu itu tidak ada yang dapat merampas. Ya, jadi sukacita kita di dalam Kristus itu tidak ada yang bisa merampas. Itu sukacita dari Tuhan, ya. Damai sejahtera dari Yesus, dari Tuhan, dari Roh Kudus, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus, itulah damai sejahtera surga. Ya, lanjut. Ini ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi sukacita itu karena Roh Kudus. Ya, haleluya. Kalau kita dapat sukacita daripada dunia, ya boleh saja diterima. Tapi itu cuma sementara. Ya, lihat apa, mungkin kita senang, kita bahagia, ada makanan enak, oh kita senang. Cuma sementara, sebentar. Ya. Orang bilang enaknya makanan itu cuma sekilan. Ngerti sekilan kan? Apa ini namanya? Cuma segini, artinya cuma sepanjang leher. Kalau kita makan enak ya. Setelah masuk di sini, apa terus? Kalau enak terus, enak terus. Enggak. Enaknya sudah lewat. Ya. Itu sukacita dunia. Tapi sukacita firman Allah, sukacita Kristus, sukacita Roh Kudus itu masuk dalam hati. Ya. Terus mengalir. Ya. Haleluya. Roma 14:17 tadi dikatakan, ya, Roma 14:17, bukan soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran. Selama kita hidup benar, ya, selama hidup kita cocok dengan firman Allah,
Selama kita mau taat, tunduk kepada firman Allah, damai sejahtera itu ada pada kita. Ya. Begitu kita tidak hidup dalam kebenaran, emosi kita, daging kita, kehendak kita yang jadi, maka damai sejahtera itu hilang. Karena apa? Nuruti daging. Ya. Damai sejahtera itu soal kebenaran. Ya. Hidup dalam firman Allah. Ya. Firman itu kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Ya, jadi kebenaran itu firman Allah. Ya. Kemudian apa? Sukacita oleh Roh Kudus. Kembali lagi banyak berdoa. Ya. Jadi hidup benar, berdoa, baca firman itu satu paket. Ya, satu paket. Ada banyak hal yang lain yang perlu kita jalani, itu satu paket. Ya. Selama itu terus berkaitan, itu damai sejahtera, sukacita Roh Kudus terus menetap dalam kehidupan kita, menjadi indah dalam kehidupan kita. Ya. Saya seringkali berikan ilustrasi kalau kita punya gelang atau kalung. Ya. Kalau gelang, kalung kan harus dipakai. Kalau pedot bisa dipakai enggak? Gak kanggo. Mosok aku duwe kalung, aku duwe gelang, dikiwil-kiwil begini. Ini kaya wong apa ya? Gak beres. Ya dipakai di sini kalau kalung, kalau gelang dipakai di sini. Gitu. Jadi kaitannya itu tidak boleh putus. Firman Allah ini. Peraturan, perintah, hukum, ketetapan, janji-janjinya itu satu paket. Ya. Jadi seringkali kita enaknya tok. Ya. Oh yang iki firman iki lho enak, gampang. Ya dilakoni. Sing iki angel. Wis disikirno sih. Ditunda dulu, di-cancel dulu. Yang berat-berat ini, yang sulit, yang sukar ini. Enggak kados lah. Ya. Damai sejahtera itu tidak bisa penuh, tidak bisa masuk dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi damai sejahtera sukacita surga itu Roma 14 ayat yang ke-17. Haleluya. Dan ya, tadi sudah kita baca bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita itu untuk juga dibagikan kepada orang lain. Ojo dipek diri, ya, dapat keselamatan di surga. Ya, ada kesempatan bersaksi, ada kesempatan membagi dengan kasih, ya, dengan sifat tingkah laku perbuatan kita, dengan perkataan yang baik, ya, dengan menghormati orang lain, itu berbagi kasih, itu membagikan damai saja. Ya, istri saya seringkali bilang kalau ada orang-orang datang, ya, mau hatinya sumpah, judek blek, ya, mau cerita sama Bu Hendri, durung cerita didemok ambil Bu Hendri, ya didemoknya ambil dongo dalam hati, ya, tidak ngomong di mulutnya Yesus beri damai sejahtera enggak, dilus-lus tak ini, ya Tuhan tolong, ya, dalam hati Tuhan tolong. Orang cerita sudah Bu, ayam tentremnya masuk, damai sejahteranya masuk, amin. Nah, damai sejahtera itu bukan kayak kasih duit kayak belanja, kayak mangan entek, kumat mana, pegel, ya, mangkelnya, jengkelnya. Tapi kalau damai sejahtera dari Tuhan masuk, itu bisa tahan lama. Bahkan Tuhan bilang apa? Bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dia harus dikerjakan. Tuhan bilang apa? Apa Tuhan yang harus kami kerjakan? Percayalah sama Tuhan. Itu makanan apa? Makanan percaya, makan firman Allah. Itu bisa bertahan sampai hidup yang kekal. Ya, luar biasa, ya. Yang terakhir saudaraku, ya, haleluya. Yang terakhir, hiduplah, ya, melalui Yesus. Itu saya salah tulis, ya. Bukan 37 mestinya, ayat 57, ya. Yohanes 6 ayat 57. Ayat 57 saya bacakan. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku
dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ya, jadi Yohanes 6 ayat 5-7. Ya. Jadi kita harus apa? Makan firman, makan aku, bukan makan Yesus. Artinya apa? Arti rohaninya Yesus itu firman. Yohanes 1 ayat 1. Makan minum firman Allah, ya. Haleluya. Makan minum firman Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Matius 4 ayat yang keempat. Ya. Tadi Yohanes 1 ayat 1. Kemudian Matius 4 ayat yang keempat. Makan minum firman Allah, ya. Seperti tadi Elia, ya. Makan roti, minum air 2 kali. Ada kekuatan baru. Kemudian Yohanes 6 ayat yang ke-48. Itu roti hidup, itu firman Allah. Itu sumber kekuatan kita, ya. Sumber kedamaian, sumber kesejahteraan, ya. Sumber ketekunan, sumber pengharapan, sumber penghiburan. Sumbernya cuma di Yesus. Ya. Sebab itu kita mau cari terus. Memang Tuhan memberikan sumber itu ya enggak apa ini, kalau Tuhan memberikan sumber itu ya enggak ngawur-ngawuran, enggak sembarangan. Ya, bagi orang yang mau cari dia sungguh-sungguh. Artinya apa sungguh-sungguh? Mau korban. Ya. Ada kalau sudah pernah mendengar cerita orang yang mau cari harta terpendam. Itu tanah itu dibeli, kemudian digali, dicangkul sampai dalam. Ya karena apa? Ada harta terpendam. Orang yang malas, dia cek, oh gak ada apa ya tuh. Itu sampai rumahnya dijual yang di kota, diberikan traktor, digali, oh ketemu bongkahan emas gede-gede. Artinya apa? Korban. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita hidup seperti Yesus sudah berkorban. Ya, memang tidak kuat. Siapa yang kuat? Ngalah terus, ngampuni, kuat. Tidak ada yang kuat. Tapi dengan Yesus kita jadi kuat. Amin. Dengan kekuatan kita tidak kuat. Mangkal jadi bisa diwantep bisa. Didungan masih gak enak. Tapi kita harus mengampuni, ya, mengasihi, mendoakan. Seperti Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Ya, pada pagi hari ini kita terima berkat kebangkitan Tuhan, kemenangan Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas kita. Haleluya. Nanti silakan dapat telur Paskah, ya. Haleluya. Sudah ayat-ayatnya sudah bisa dapat berkat lagi, berkat double lewat telur Paskah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh memperingati kematian kebangkitan Tuhan, di mana kami juga mati dan bangkit bersama Engkau untuk menerima sumber segala sumber, yaitu Yesus, sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau berikan pengertian yang lebih dalam lewat firman-Mu, lewat Roh Kudus-Mu. Jamah hati kami, rendahkan hati kami, diri kami, supaya firman-Mu hidup dan berbuah banyak lewat mati di dalam kehidupan kami. Hidup kembali, tumbuh, berbuah 160 dan 30 kali ganda. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus oleh kuat kuasa dalam-Mu. Hancurkan pekerjaan iblis di dalam nama Yesus. Sebab kami sudah menang bersama Engkau, memiliki damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal pikiran kami, menguasai, mengawali hati kami, sehingga kami terus bersukacita di dalam Engkau dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar umatmu akan kembali ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat Kau jaga, Kau sertai, Kau lindungi. Tibakan di rumah dengan selamat dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan.
Tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, sehingga minggu depan mereka boleh beribadah bersama kami. Yang ada masalah, persoalan, kebutuhan kehidupan, kesulitan, kesukaran, Tuhan tolong juga Tuhan, supaya mereka tetap cinta Tuhan, mencari Tuhan, berjaga, berdoa, baca firman Allah di rumah, setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ya, sebentar saudara kami yang sudah membagikan berkat lewat telur Paskah, akhirnya mereka memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Kami terima berkat ayat firman Allah lewat telur Paskah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.